Halo sahabat leg lover, kembali lagi bersama saya di channel Kursi Plastik Merah. Hari ini kita akan mereview singkat sebuah produk dari Star Model. Ini adalah 1144 High Grade Force Impulse. Nah oke, jadi bismillah, hasil jadi setelah selesai dirakit dengan panduan manual booknya terasa cukup solid sih pertamanya, tapi nggak tahu nanti pas sudah banyak pose-pose. Oke, pas perakitan tidak ada kendala sama sekali. Stiker mata juga cukup oke, menempel dan juga cetakannya cukup rapi. Di sini di jidat dan juga di dada, rival dan juga lutut stikernya. Nah, yang perlu PR nih di bagian sayapnya ini yang besar-besar. Oke, selebihnya sih mantap, oke sih pas perakitannya. Nah, untuk rival sendiri cuma giminya sedikit gini aja ya. Ini kalau nggak dipakai bisa dicantolkan di bagian buntutnya sama seperti seri seat lainnya. Oke, di bagian tanduknya ini saya kikir kemarin biar runcing. Perputaran kepala 360 derajat, ngangguk-ngangguk, side to side, dan juga menengok ke samping ke atas. Wah, ke samping ke atas. Oke, di bagian gagang beam sabernya jatuh. Itu mudah copot sih, tapi nggak terlalu sih kalau nggak kebentur. Oke, di bagian bahu bisa dinaikkan sedemikian, ke depannya cukup. Kemudian rentangan tangan ke samping sedemikian. Sini shieldnya mengganggu sedikit, ini kita copot dulu. Oh, ini ada yang copot. Oke, tekukannya cukup oke sih menurut saya ini. Double joint. Kita juga ada adaptor untuk standby shield di bagian lengannya. Perputaran di bawah bahu. Kemudian perputaran di bagian joint tangan. Nah, bisa diangkat sebegini ya, tapi di sini rada kebuka sedikit stepnya, tapi nggak masalah. Oke, kita ini singkirkan dulu untuk backpacknya yang mengganggu sedikit. Nah oke, di bagian body sendiri cukup solid. Di bagian perutnya yang mudah copot di sini karena memang untuk nantinya transformasi ya dipisah-pisah begitu ya, tapi saya nggak suka. Jadi saya cukup seginikan saja perputaran di bagian perut. Side to side sedikit, tapi mudah longgar. Skirt depan bisa diindividualkan sebenarnya. Side skirt masih oke. Perputaran di pangkal paha, rentangan ke depan, ke belakang, ke bentur back skirt yang mati, rentangan ke samping cukup oke. Tekukannya di sini juga well done. Oke, di sini ada gimmicknya di bagian cat rooster di sini. Kemudian di pangkal kaki di sini ada pergerakan sedemikian, ada armornya juga. Ya cukup lah untuk HG. Nah, di sini kemarin yang ada kendala sedikit di bagian warna kuning ini, saya susah memasukkannya karena ada lekukannya seperti ini di sini. Jadi saya potong sedikit, jadi lebih mudah lah masuknya. Oke, selebihnya oke-oke saja. Di bagian backpack kita lanjutkan. Di sini ada adaptornya yang mau masuk ke bagian punggung ya, sini. Ini kalau di MG-nya itu pesawat kecil ya yang bisa berubah. Kemudian di sini rentangan sayapnya bisa digerakkan naik turun, yang atas mati. Oke, kalau nggak kepake bisa di join dengan apa namanya ya, flyernya atau pesawatnya ya. Di sini ada dapat begini, jadi kita tinggal plug and play aja. Nah, mantap. Oke, jadi seperti ini pesawatnya cukup oke sih. Di sini ada bolongan untuk stand base. Cuma sayang sekali kita tidak dapat stand base sama sekali di sini. Ini yang pesawat yang harusnya berubah di bagian perutnya. Kemudian kita dapat efek beam saber dan juga di sini shieldnya kita dapat mode terpisah ya. Yang kalau MG-nya ini bisa direntangkan saja, tapi di sini kita mesti pisah-pisah dulu. Ini ada part bagian depannya. Nah, seperti ini baru kita pisahkan atau gabungkan ke bagian yang lebih besar. That's it. Jadi mesti pakai yang satu mode aja ini. Aduh, tangan gue kok gemeter ini. Nah oke, jadi main unitnya cukup oke juga. Ini lebih keren dari seat bootleg yang pernah gue rakit ya. Jadi segi warna juga masih oke lah dia. Kita dapat dekal, cuma saya malas pasang dekalnya. Nah, di sini ada backpacknya.
Oke, itu aja untuk di harga sekitaran 130 ke bawah kayaknya masih oke-oke aja deh. Ini ada adaptor untuk standby dan di sini ada colokan untuk di bagian perutnya yang mau dibongkar-bongkar atau ya begitulah. Oke, bye-bye.